Melanjutkan konsep data bagian kedua, kualitas data. Data yang berkualitas berkualitas rendah di sini mempengaruhi secara negatif sebagian besar usaha pemrosesan data. Jadi ketika kita melakukan yang namanya pemrosesan data, kita harus melihat kualitasnya. Apakah data ini kualitasnya rendah atau kualitasnya setidaknya cukup atau sesuai dengan apa yang kita harapkan. Contoh dalam data mining, ketika kita membuat model klasifikasi untuk mendeteksi orang yang beresiko berhutang berdasarkan data berkualitas rendah. Nah, yang terjadi kemudian adalah kandidat yang mampu berhutang ditolak pengajuannya, sedangkan lebih banyak hutang diberikan kepada seseorang melebihi kemampuan bayarnya. Apabila ini terjadi, maka akan merugikan pihak pemberi hutang. Apa saja masalah kualitas data, kemudian bagaimana mendeteksi masalah berdasarkan data, lalu apa yang bisa dilakukan dengan masalah data ini. 3 hal ini harus menjadi concern ketika kita melihat kualitas data. Contoh masalah kualitas data. Pertama, noise atau data kotor, dan outlier atau data di luar range, di luar jangka yang kita tentukan. Kemudian ada data yang salah, ada data yang palsu, lalu ada nilai yang hilang dan juga data duplikat. Data duplikat ini adalah misalkan seseorang diminta untuk memasukkan data pribadinya mulai dari KTP, nomor KTP atau namanya, kemudian penghasilannya karena dia memiliki nama yang cukup panjang, misalkan 3 kata, kemudian dia masukkan lagi namanya 2 kata di depan dengan nomor KTP dan juga penghasilan yang sama, itu akan menjadi nilai atau data yang ganda atau duplikat. Kemudian kita melihat similaritas dan ukuran disimilaritas. Similaritas atau kemiripan kita mengukurnya dalam ukuran numerik mengenai seberapa mirip dua objek data. Jika semakin besar suatu kemiripannya, maka objek tersebut semakin mirip. Rentang yang kita berikan itu antara 0 hingga 1. Sedangkan ukuran disimilaritas atau ketidakmiripan itu bernilai merupakan seberapa berbeda dua objek data. Semakin rendah ketika objek semakin mirip karena ini disimilaritas disimilaritas minimum biasanya nilainya 0 di mana batas atasnya bervariasi. Nah, kalau proksimitas sendiri merujuk pada similaritas atau disimilaritas suatu objek atau benda. Nah, di sini terdapat tabel yang menunjukkan similaritas dan disimilaritas antara dua objek, yaitu X dan Y, pada atribut masing-masing, yang single atau tunggal dan simple. Di sini pada atribut nominal, dia memiliki ukuran D atau disimilaritas itu antara 0 hingga 1 0 itu jika X sama dengan Y, 1 jika X tidak sama dengan Y. Ini kebalikannya dari ukuran similaritas atau S, di mana sama sesungguhnya jangkanya 0 sampai 1 juga. Tapi 1 adalah nilai ketika X sama dengan Y, sedangkan 0 adalah nilai ketika X tidak sama dengan Y. Lalu pada data ordinal itu ukuran disimilaritas adalah magnitud dari X dikurangi Y dibagi N min 1.
Sedangkan ukuran similaritas itu dari 1 dikurangi D, ya. Jadi kita hitung dulu di similaritasnya, ya. Kemudian untuk interval atau rasio, itu D sama dengan magnitudo dari X dikurangi Y. Nah, bagaimana ini cara mencari similaritasnya? Ternyata tinggal melakukan minus dari D, ya. Atau kita bisa juga menggunakan 1/1 plus D. Bisa juga kita menggunakan E pangkat min D, atau juga S sama dengan 1 dikurangi D dikurangi min D per max D dikurangi min D. Properti umum dari suatu jarak, ya. Jarak di sini misalnya jarak Euclidean, dia memiliki properti yang diketahui, ya. Contohnya di sini, ya, D X Y itu lebih besar dari sama dengan 0 untuk semua X dan Y. Dan D X Y itu sama dengan 0 jika dan hanya jika X sama dengan Y. Yang kedua, D X Y sama dengan D Y X, jadi sama, ya. Itu untuk semua X dan Y yang simetri. Lalu yang ketiga ada dxz sama dengan kurang dari sama dengan dxy plus dyz, ya. Jadi ini ke tengah, kemudian tengah ke ujung, ya, untuk semua titik x, y, dan z, atau kita menggunakan pertidaksamaan segitiga, ya, di mana dxy adalah jarak atau disimilaritas antara titik objek data X dan juga Y. Lalu jarak, ya, jarak yang memenuhi properti ini disebut sebagai metrik. Nah, properti umum di similaritas yang lain, ya, similaritas itu memiliki properti umum yaitu S, ya. Kalau tadi D, sekarang S. X, Y sama dengan 1 atau similaritas maksimum jika hanya X sama dengan Y. Jadi kalau objeknya atau bendanya itu sama, itu similaritasnya akan maksimum atau 1, ya. Tapi tidak selalu diikuti, misalkan pada kosinus. Nah, ada juga SXY sama dengan SYX untuk semua X dan Y, ya, simetri. Jadi nilainya sama, ya, mau dari X ke Y atau mau dari Y ke X jika benda itu atau kedua titik atau objek tersebut simetri, ya, di mana SXY adalah similaritas antara poin atau objek data X dan Y.